Pasti hafal. Ini surat apa? Surat Al-Fajr. Ayat 28 sampai 30. Allah ngundang jalan pulang. Yang menjadi spirit judulnya kajian favoritnya Paman Birin dan semua muhibinnya. Mulai dari ayat 27 kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Pasti sudah hafal. Wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Sudah tenang belum? Belum. Orang itu tenang kalau dia kenal dirinya. Orang kalau kenal dirinya, dia tahu mana yang membahagiakan dirinya, mana yang menyengsarakan dirinya. Maka dia mengambil yang menyenangkan, yang membahagiakan dirinya. Disitulah dia tenang. Dan disebutkan bahwa diri kita itu yang paling inti adalah qalbu. Dan dalam surat Ar-Ra'd dikatakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, kalbu jadi bahagia. Kalbu jadi tenang. Maka jiwa yang tenang boleh diartikan, wahai jiwa yang telah mengenal dirinya, bahwa dirinya hanya bahagia dengan mengenal dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diundang, diberi undangan. Udah sampai belum undangannya? Serius. Kalau diundang paman datang ya? Diundang teman? Diundang mantan? Belum punya ya? Kasihan dulu. Irji'i. Ini undangan. Ini undangan rohani. Irji'i. Pulanglah engkau, wahai jiwa yang tenang, ila rabbik, ke sisi Tuhanmu. Maka disebut hadrah rububiyah. Hadirat Allah, hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan ala ma khalallahu batila. Hadis sahih Bukhari. Ungkapan yang dibaca Nabi, selain Allah batil, binasa. Maka kalau kembali kepada Allah, orang itu tidak binasa. Itulah kenapa disebutkan di Quran, orang-orang yang terbunuh di dalam jihad, jihad yang benar, bukan yang jahat, bukan yang bunuh-bunuh orang tanpa alasan, yang syar'i. Mereka ahya'un inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup di sisi Allah. Kalau hidup di sisi Allah, ini disebut hidup abadi. Dalam hadis yang sahih dikatakan, Allah berulang kali melirik arwah syuhada. Ini para syuhada, para pejuang, hari ini ruhnya sudah di surga. Dan dia seperti burung, bahkan di paruh burung, kemanapun dia pergi boleh. Dia boleh pergi ke Arash, dia boleh ke langit, dia boleh ke Mekah, boleh ke Banjar, boleh ke Kiram, boleh ke alam roh, boleh kemanapun. Itu sebabnya para aulia dan syuhada, jika dimimpikan, mimpinya benar. Apalagi para nabi. Allah bertanya kepada mereka, wahai arwah syuhada. Ini baru syuhada, belum lagi para wali. Apa yang mau kalian minta dari kenikmatanku? Apa jawaban mereka? Cukup ya Allah. Allah tanya lagi. Setelah beberapa saat ditanya lagi, wahai arwah syuhada, apa yang kalian mau lagi dari kenikmatan yang aku sediakan? Jawaban mereka, cukup ya Allah. Fasilitas bisa kemanapun, ini sudah cukup. Yang ketiga, setelah beberapa masa, Allah tanya lagi, hei arwah syuhada, apa yang kalian mau? Tahu apa jawaban mereka? Ya Rabb, jika engkau izin,
Kami ini mati, gugur di medan juang. Tubuh kami hancur, tapi ruh kami abadi. Izinkan ruh kami dihidupkan kembali, diberi tubuh lagi, membersamai perjuangan setelah kami mati. Kalau kami mati lagi, hidupkan lagi, mati, hidupkan lagi. Itu yang disebut hidup abadi. Masih ingat kisah Isra dan Mi'raj? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamurru bi qabri Musa, melewati kuburan Sayyidina Musa, dan beliau mengatakan, ra'aitu Musa yusalli fi qabri. Aku melihat Sayyidina Musa salat di dalam kuburnya. Halo para jomblo. Waduh, jomblonya banyak bener. Sholat subuh itu berat gak? Sholat tahajud berat gak? Sholat tarawih 20 rakaat berat gak? Berat itu bahasa Arabnya taklif, kulfah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah memberatkan satu jiwa, seorang jiwa, kecuali semampunya. Kenapa sholat subuh qiyamul lail berat? Karena kita masih mengedepankan nafs, aku, jiwa, yang terikat dengan alam tubuh, alam materi, alam ngantuk. Kalau puasa berat, alam makan. Kalau jomblo berat, alam cinta. Maka Imam, lagi-lagi kembali ke Imam Najmuddin Kubra, beliau ini punya kalimat yang aneh, guru. Ini terjemahannya kalau salah tolong diperbaiki, Habib. Jadi beliau ditanya, hal yusqat at-taklif an kibaril awliya. Ini pertanyaan, apakah wali-wali besar taklif gugur dari mereka? Kalau ahli kalam, ahli usul fikih jawab, la, wa man qala bihi faqad tazandaq. Tidak, siapa yang mengatakan para wali-wali besar tidak lagi kena beban sholat, kena beban puasa, zindik, fasik, sesat. Tapi apa jawaban Syekh Najmuddin Al-Kubra? Naam, iya, li'anna al-awliya la yatakallafuna fi salatihim fi ibadatihim. Betul, para wali itu tidak lagi terbebani dalam sholat mereka. Mereka sholat dengan penuh cinta. Jawabannya di luar persangkaan kita, Habib, guru. Jomblo, kalian nih nge-like seseorang, jatuh cinta sama dia, nembak dia, belum diterima. Belum terima nih ya. Tiba-tiba suatu kali negeri Banua kena hujan. Petirnya Masya Allah. Sang doi tiba-tiba WA. Bang, Tian di mana? Bisa jemput ulun. Ulun terperangkap kena hujan. Duh, kayaknya pada ngayal semua nih. Dasar kurang laku. Allahumma sholli ala Muhammad. Pasti kalian datang. Walaupun kena hujan seperti pahlawan dalam film-film Cina. Jangankan hujan, petir pun aku makan. Datang ke situ. Kenapa? Kenapa? Kalau kita mau pergi ke masjid pun hujan dikit, ngambil rukhsah lah. Kan aku mazhab Syafi'i, tidak wajib sholat di masjid berjamaah. Tapi giliran diminta oleh orang yang kita suka, padahal dia cuma memanfaatkan. Sedih kali. Langsung datang.
Kenapa langsung datang padahal hujan, petir, banjir mungkin? Karena taklif beban itu sudah yaskut anhu, sudah gugur darinya karena dia cinta. Oh, dan orang cinta itu fana pada yang dicintainya. Oleh karenanya al-ma'rifatu fana'un, al-ma'rifatu mahabbatun, wal mahabbatu la tasihhu hatta tafni fi mahbubati. Ma'rifat itu mesti dengan cinta. Cinta itu tidak sah sampai kita karam, fana, binasa, berkorban pada orang yang kita cintai. Apalagi zatullah yang sangat kita cinta. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cinta. Saya dengar-dengar tadi apa, Paman? Bunda mau maju? Kalau nggak cinta sama rakyat nggak usah maju. Tapi kalau cinta, kami doakan semoga Allah restu. Kalau cinta dia berkorban. Berarti nanti nggak boleh baperan dibully orang, nggak boleh stres dikritik orang, tidak boleh hitung-hitung apa yang sudah dibuat. Ciri-ciri amal diterima, kata Imam Nutaillah As-Sakandari dalam Hikam, lam yashhad amalah bal nasiyah, kira-kira begitu. Dia nggak nyaksiin, dia tidak melihat dia telah berbuat, bahkan dia lupa atas karya-karyanya. Saking banyaknya yang dia buat, dia lupa. Lalu kenapa ada orang suka nyebut-nyebut jasanya? Karena jasa dia sedikit, jadi itu diulang-ulang terus. Ya. Kalau orang banyak jasanya, dia lupa apa aja jasa dia. Kembali ke ayatnya. Innalillahi, kasihan dulu. Irji'i, kamu diundang ke hadirat Rabbmu. Kamu diundang pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang abadi hanya Allah. Maka orang yang diundang kembali kepada Allah, dia diundang kepada keabadian. Lalu apa torikot supaya pulang? Ada dua torikohnya. Satu, bukan innalillah. Ini bocil nih semangat kali nih. Tapi ente betul, innalillah itu isi dari kalimat ini. Ente sahih. Radiyatan mardiyah. Satu, radiyah. Apa arti ridho? Radiyah, dia meridhoi dirinya, dia menerima dirinya, karena dia sudah kenal dirinya, dia terima dirinya. Halo, yang malam hari ini hadir, ini bukan untuk para jomblo aja. Sudah terima belum takdirnya hari ini? Sudah ridho belum dengan kejadian masa-masa takdir-takdir yang sudah dilalui beberapa waktu ini? Apalagi yang nyalek gak lolos, ya, udah terima belum kondisinya? Atau ingin dipromosiin di pekerjaannya tapi tidak dipromosikan? Atau yang punya usaha, usahanya kayaknya sudah sempurna tapi ternyata gagal di tengah jalan? Atau yang sedang membangun bahtera rumah tangga tapi juga goyang di tengah jalan? Apapun itu, sudah ridho belum dengan perjalanan hidupnya? Orang kalau belum kenal hakikat dirinya, bahwa dirinya terdiri dari yang zahir dan batin, bahwa yang batin ini langsung berkait dengan Allah yang maha batin, dia tidak akan pernah ridho. Orang ridho, ini jawaban Imam Junaid, istiwa'ul mur wal hul, pengalaman pahit, pengalaman manis rasanya sama. Udah begitu belum? Kalau ikhlas, dipuji, dibully sama. Itu ikhlas. Kalau ridho apa tadi?
pengalaman pahit, pengalaman manis rasanya sama. Sudah begitu belum? Sama karena dia memandangnya dengan pandangan Allah, bukan memandang dengan pandangan diri. Jadi jamaah yang bukan Allah, kenapa kita ini sengsara? Kenapa kita suka ngeluh? Karena kita memandang sesuatu dengan mata yang picik ini, tidak memandangnya dengan mata pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah ridho kepada dirinya, mardiyah, Allah ridho kepadanya. Kalau seseorang diridhoi oleh kekasihnya, apapun yang dia mau, dimaui oleh kekasihnya. Apapun yang dia buat, dimaklumi oleh kekasihnya. Ini bagian terakhir mau saya sampaikan. Sebenarnya ayatnya masih banyak, tapi ayat ini sudah setengah 12. Kalau kita punya anak kecil atau punya kekasih salah, kayak kalian yang jomblo-jomblo yang masih kecil ini ya, kalau kalian salah, itu orang tua gak bakal bunuh kalian, kecuali orang tuanya gila. Sesalah apapun anak, itu tidak akan dimurkai dan dilaknat selaknat-laknatnya. Kenapa? Orang tua sayang kepada anak, maka karena dia sayang, dia ridho. Kenapa dia sayang? Karena dia kenal ini anakku. Coba anak orang lain ridho nggak? Ada tiba-tiba kerikil ngenain kepala kita, kita marah-marah. Ternyata dari balik bunga taman yang lempar anak kita sendiri. Marah nggak? Mau marah anak sendiri. Kenapa tidak marah? Karena saya kenal itu anak saya dan saya sayang kepadanya. Apapun yang dilakukannya kita ridho. Jadi kalau ridho, kita memaafkan diri dan memaafkan takdir yang ada dalam diri. Coba mulai terima apa yang terjadi pada diri kita. Maka barulah Allah mengatakan fadkhuli fi ibadi, masuklah kepada golongan hamba-hambaku. Hamba-hamba Allah banyak cara mencintai Allah. Ambillah salah satu jalan mereka, itu yang disebut thariqah. Ambil salah satu jalan para sufi. Wadkhuli jannati, kalau kalian masuk kepada hambaku, di saat itu kalian masuk ke surgaku. Nabi SAW mengatakan, jika engkau melewati teman-teman surga, maka petiklah. Apa itu wahai baginda? Itulah taman-taman hamba-hamba yang berzikir kepadaku. Teman-taman ahli zikir. Maka masuk kepada hamba-hamba Allah, berarti masuk ke taman surga. Semoga kita termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ila sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabah wa tabi'in wa al-a'imma al-arba'ah Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal Hanbali wa imamain al-azimain Abi al-Hasan al-Ash'ari bi Mansur al-Maturidi wa imamain imamai Taifah Sidi Abi Yazid al-Bustami wal Junaid al-Baghdadi وأئمة الأربعة من الصوفية سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني كتب رباني وأبي الحسن الشاذلي الغوثي محمد بهاء الدين شاه نقشبندي سيدي أحمد تجاني والسماني والشطاري والإدرسي وغيرهم وسيدنا المهدي خليفة الله وجنوده وجيوشه. الفاتحة. أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah. Ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti. Ya Allah, aku menerima Engkau adalah penciptaku, Engkau adalah Tuhanku, Engkaulah yang mengatur hidupku.
وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. Ya Allah, aku menerima, aku percaya, aku bersaksi, aku yakin diriku, tubuhku dari nur Engkau, Nur Muhammad, Nurullah, Nur Muhammad. Ulangi, Nurullah, Nur Muhammad. Biar lebih fokus, matanya dipejam. Al-Fatihah, baca sama-sama. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ملك الملك ذا الجلال والإكرام يا أحد يا فرد يا صمد يا هو يا من هو الله لا إله إلا هو صلي وسلم وبارك على أبي أرواحنا الأب الأكبر من اسمه في الأزل أحمد وفي الحدوث محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وبارك وسلم. Allahumma ya Allah ya Sami' ya Qarib. Wahai ya Allah yang maha mendengar, yang maha dekat, yang dekatnya tak berjarak, yang mendengarnya tidak memerlukan alat. Ya Allah, sebelum kami berdoa, Engkau telah tahu apa yang akan kami pinta. Namun ya Allah, sebagai bentuk tanda kehambaan dan kemanjaan kami kepada Engkau, mohon izinkan kami bermunajat kepada Engkau. Allahumma inna nashku ilaika ya Rabbana qaswata qulubina. Ya Allah, kami menghadu kepada Engkau, hati kami kenapa terlalu keras ya Allah. Faltuf walayyin qulubana ya Allah. Ya Allah, hijab apa yang membuat hati kami keras? Apakah hijab ilmu, kami merasa berilmu? Apakah hijab lalai karena kami suka melupakan Engkau? Jika demikian ya Allah, faghfir lana, ampuni dosa kelalaian kami, ampuni dosa kesombongan kami, ampuni dosa keujuban dan riya kami. Allahumma ya Allah, ampuni dosa mata yang memandang kepada yang haram, yang memandang penuh dengan kesombongan, yang memandang hamba Engkau dengan rasa kehinaan. Ampunkan pandangan kami, ampunkan pendengaran kami, ampunkan lisan kami, ampunkan tangan dan kaki kami, ampunkan perut dan kemaluan kami, ampunkan sekujur tubuh kami, ampunkan kolbu dan ruh kami, ampunkan diri kami yang hina ini ya Allah. Allahumma ya Allah, radina bika. Ya Allah, kami ridha dengan semua ketentuan Engkau.
Ya Allah, kami ridha, kami terima semua yang Engkau mau. Bahkan kami katakan, ya Allah, apapun kemauan Engkau, itulah kemauan kami. Apapun takdir Engkau, itulah keridhaan kami. Ya Allah, izinkan kami menikmati halawatul iman, manisnya iman, manisnya Islam, manisnya ihsan. Dan baginda Rasulullah SAW mengatakan, lam yazuk ta'mal iman, tidak akan merasakan manisnya iman kecuali orang yang ridha kepada tentuan Engkau, ya Allah. Maka ya Allah, mohon bimbing kalbu kami meridhai ketentuan Engkau, baik yang masa lalu, sekarang ataupun nanti. Allahumma ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, ya Allah yang membolak-balik hati kami, Engkaulah yang maha tahu hati kami besok atau nanti berubah menjadi seperti apa. Apakah menjadi orang yang taat atau durhaka? Apakah menjadi orang yang tawadu atau sombong? Apakah menjadi orang yang ingkar ataupun yang beriman? Apakah menjadi orang yang kufur nikmat atau syukur nikmat? Engkau maha tahu hati kami, ya Allah. Engkau maha cepat dalam memandang perubahan hati kami, ya Allah. Tapi ya Allah, jika hati kami berubah, bukankah hati kami ada di antara jari-jarimu? Maka ya Allah, qallib qulubana ila ma kunta tardah. Jika Engkau hendak mengubah hati kami, ya Allah, ubahlah kepada sesuatu yang Engkau ridhai dan cintai. Jangan Engkau ubah hati kami, ya Allah, yang menguasai jiwa kami yang lemah ini, kepada sesuatu yang Engkau murkai dan Engkau laknati. Allahumma ya Allah, arifna aqrabat turqi ilaik wa ila hubbi habibik. Ya Allah, izinkan kami mencapai mengenal Engkau dengan jalan secepat-cepatnya, dengan jalan sedekat-dekatnya, yaitu dengan jalan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hul hubba nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubba nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qulubina. Ya Allah, izinkan ya Allah, cinta Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam relung hati kami. Dan izinkan ya Allah malam ini, ya Allah, malam 17 Ramadan, ya Allah, malam di mana berjuang pada malam perperangan Badar, mereka mengatakan kami hanya cinta kepada Engkau, cinta kepada Nabi Engkau. Izinkan ya Allah, keluarkan cinta selain Engkau dan Rasulmu dari kalbu kami. Dan izinkan cintamu, cinta Rasulmu masuk dan tidak pernah keluar lagi dari dalam diri kami. Allahumma ya Allah, jadikan kami hamba yang Engkau panggil. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan penuh keridhaan dan diridai. Bergabung dengan hambaku dan nikmatilah surgaku. Ya Allah, meskipun kami tidak pantas meminta ini, tapi rahmat-Mu sangat pantas untuk mengejar kami. Rahmat dan kasih sayang-Mu sangat pantas untuk mendapati kami, untuk meliputi kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, natawassalu birahmatin lil alamin. Kami bertawassul, kami memohon dengan kemuliaan Sang Nabi, Sang kasih sayang untuk alam semesta. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. استجب دعواتنا بسر الفاتحة. بسم الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبجاه ملائكة المقربين والكروبيين والعليين والأرواح المقدسة ورجال الغيب والأغواص والأقطاب والأوتاد والأبدال وجميع عبادك الصالحين
فاستجب دعواتنا واستر عوراتنا وحقق مرادنا أن تجعلنا راجعين إليك راضية مرضية آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf kekurangan dari kami. Semoga kajian ini diberkahi diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Paman Birin dan tim dan semua yang hadir yang menyelenggarakan Allah berkahi dunia dan akhirat. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.